Hai guys, selamat datang kembali di Halloween Edition yang kali ini. And walaupun sekarang 26 Oktober, Halloween itu kan 30 Oktober ya guys. Jadi aku pengen bikin satu series lah ya, disebutnya adalah Halloween Edition. Dan semoga teman-teman suka ceritanya aku kemarin. By the way, 3 atau 5 ceritanya ini semuanya based on a true story. Yang kali ini Halloween Edition judulnya adalah Rumah Hantu yang Ada Hantunya. Ceritanya kayak gini guys. Jadi dulu tuh waktu aku di Australia, jadi Halloween itu salah satu special occasion atau apa ya, bulan yang terkenal banget yang namanya Halloween. Karena kalau di Indonesia sih kita masih belum rayain yang namanya Halloween, tapi kalau di luar mereka full on all out dengan yang namanya Halloween. Mereka tuh udah pakai kostum, mereka pakai pokoknya aneh-aneh lah yang kostum-kostum yang mereka pakai di luar itu. Dan mereka nggak setengah-setengah untuk pakai kostumnya ini. Nah ceritanya seperti kayak gini. Di setiap Oktober itu di Australia, waktu itu aku tinggalnya di Brisbane, di dalam bulan yang namanya Oktobernya ini, mereka punya satu festival yang deket rumah. Disebutnya adalah Eka Festival. Dan itu bener real guys. Setiap tahun mereka punya satu festival yang namanya Eka. Dan dimana Ekanya ini bukan, istilahnya bukan yang festival yang keren gitu, tapi sebetulnya kayak pasar malam, tapi versi luar negeri. Nah di deket rumahnya aku itu, di setiap bulan Oktober ada yang namanya Eka. Kita selalu datangnya ke Eka. Walaupun mirip seperti kayak nama orang, tapi memang itulah namanya. Dan di Ekanya ini berbondong-bondong orang suka datang. Kenapa? Ada seberapa yang terkenal di Ekanya ini. Yang pertama adalah orang biasanya seperti kayak di Jakarta Fair itu mereka bisa beli kayak Indomie, bisa beli coklat, bisa beli apa dalam paket-paket kayak gitu yang tas-tas kayak gitu dan isinya banyak guys. Dan itu isinya murah-murah, rata-rata dari $7 sampai $10. Tapi ada juga yang isinya yang harganya $15, udah pasti isinya lebih banyak. Jadi biasanya orang yang balik dari festival Ekanya ini, mereka bawa berbondong-bondong dengan tas-tas yang banyak isinya. Karena mereka beli-beli gitu deh. Dan kadang-kadang isinya juga bagus-bagus, keren-keren yang bisa dipakai di keseharian lah kita-kita yang biasanya. Nah di Ekanya itu yang pertama itu terkenal, disebutnya goodie bag atau tas yang mereka bisa, tas yang isi hadiah yang mereka bisa bawa pulang. Yang kedua, mereka terkenal Eka ini dengan yang namanya ride-ride yang tertentu atau yang wahana-wahana yang mereka pasang. Wahananya ada banyak, seperti kayak ada mirip seperti kayak roller coaster, ada juga seperti kayak kora-kora, ada banyak lah, ada komedi putar, semuanya lah banyak di situ kurang lebih. Nah, tapi harus diingetin ya guys, ini bukan seperti kayak tempat amusement park, tapi ini sebetulnya seperti kayak pasar malam. Tapi safety-nya ada kok, karena Ekanya ini setiap bulan diadakan dan banyak orang yang datang ke dalam Ekanya ini. That's why safety itu memang bagi mereka adalah nomor satu. Jadi ride-nya itu nggak kaleng-kaleng guys. Tapi memang seperti kayak pasar malam, tapi layak untuk dinaiki lah. Ini yang kedua, terkenal banget dengan ride-nya itu tersendiri. Yang ketiga, itu terkenal banget dengan rumah hantunya. Karena Eka ini di setiap tahun mereka bikin rumah hantu yang berbeda-beda temanya. Nah, tiga ini yang paling terkenal. Banyak orang datang ke Eka karena ini. Nggak hanya anak-anak aja atau anak-anak muda, tapi juga satu keluarga juga berbondong-bondong untuk datang ke dalam Ekanya ini. Dan untungnya aku bahwa Ekanya ini nggak jauh dari rumahnya aku. Waktu itu aku stay di Brisbane yang namanya di Bowen Hills. Bowen Hills ini adalah Cloudland bukan apartment tapi townhouse. Dan itu kalau jalan ke Eka itu kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. That's why teman-teman dari sekolahnya aku biasanya kalau lagi bulan Halloween yang ada Eka, biasanya mereka nginep di rumahnya aku. Kenapa? Karena mereka ke Eka itu sampai malam, baliknya malam, busnya itu juga udah nggak jalan, keretanya juga nggak ada jalan. Akhirnya mereka nginep di rumahnya aku guys. That's why aku tahu banget yang namanya festival Ekanya ini. Nah di dalam festival Ekanya ini dari tiga yang tadi barusan aku bilang yang paling terkenal, yang paling banyak konon mitos atau ceritanya adalah yang namanya rumah hantu. Karena rumah hantunya ini segitu legendnya, kadang-kadang nggak orang dari Brisbane, orang dari Sydney, dari Melbourne pun terbang ke Ekanya ini untuk datang untuk masukin yang namanya rumah hantunya ini.
Nah, ada ceritanya guys. Rumah hantunya ini konon adalah rumah hantunya itu di dalamnya bener-bener ada hantu. Jadi kebayang gak sih? Rumah hantunya ini adalah udah serem banget. Tapi banyak orang cerita kiri kanan itu bahwa rumah hantunya ini ternyata bener ada hantunya. Nah, kalau bingung ya, aku juga bingung. Jadi gini, hantu kan setahu aku dia gentayangin satu tempat. Nah, kalau rumah hantunya ini dirobohin, hantunya itu kemana? Itu pertanyaan aku kan. Jadi ternyata yang digentayangin itu bukan rumah hantunya itu sendiri guys. Yang digentayangin itu adalah ekanya itu sendiri. Tapi memang yang apa ya, kalau boleh dibilang aktivitas yang paling banyak yang ada hubungannya dengan supernatural adalah yang bagian rumah hantunya ini. Mungkin karena itu apa ya, seperti kayak magnet yang mengundang hantu-hantunya dari ekanya untuk tinggal di rumah hantunya ini. Mungkin, aku juga nggak tahu. Nah, ceritanya ini udah lumayan cukup lama. Kejadian ceritanya itu kurang lebih eh, kan aku di Australia itu 6 tahun. Jadi kurang lebih di tahun ketiga. Karena setiap tahun kami mau pergi dan setiap tahun kami pergi, aku sama temen aku, tapi nggak pernah masuk di dalam yang namanya rumah hantunya ini. Selalu kita takut lah. And akhirnya untuk teman-teman yang di sini, yang akhirnya kami beraniin untuk tahun ketiga untuk kita pergi ke rumah hantunya ini. Berangkatlah kita berangkat itu kurang lebih jam 11.30. Kita jalan, karena dulu tuh yang nganterin nggak mau lah, bokap nyokap nggak mau nganterin. Jadi semua kita jalan. Waktu itu kita temannya aku tuh ada berlima, cowok semua, dan kita pergi ke Eka dan siap untuk masuk rumah hantunya ini. Nah, pas kita lagi mau jalan ke Ekanya ini, teman aku lagi cerita, dia bilang gini, konon banyak cerita-cerita yang lainnya yang pernah terjadi di dalam rumah hantu. Yang pertama, banyak orang masuk nggak bisa keluar, dan akhirnya dipanggil lah yang namanya priest atau pastor, dan akhirnya didoain sampai dia bisa keluar. Yang kedua, banyak orang masuk, tiba-tiba keluar tangannya itu kayak dicakar gitu guys. Jadi nggak tahu gimana, harusnya kan rumah hantu ini nggak ada berantem, nggak ada marah-marahan gitu. Akhirnya dia ngerasa dicakar. Pas dilihat memang ada cakaran dan ada bekas warna merahnya. Itu yang kedua kejadian guys. Yang ketiga yang paling sering, orang masuk ke dalam rumah hantunya ini tapi dengar suara-suara dari kiri kanan itu yang tidak seharusnya ada. Jadi ada suara-suara kayak orang lagi disiksa, ada anak lagi nangis, ada ibu-ibu lagi nyari anaknya, ada cerita seperti kayak gitu. Karena kita berlima, akhirnya kami nggak ngerasa takut, walaupun diceritain sama temennya aku. Ini temannya aku dia orang Australia lah, berarti dia udah lama di Australia, jadi dia tahu yang namanya cerita-cerita zaman dulu. Akhirnya cowok berlima ini nggak ngerasa takut, kami ngerasa bahwa nggak ada apa-apanya lah, pasti hantunya juga takut sama kami. Pas kita nyampe ke Eka, kita bayar. Habis kita bayar, Eka itu masuknya kurang lebih $4 sampai $5 guys. Akhirnya kita dapat bracelet kecil itu untuk menandakan kita sudah bayar dan kita boleh masuk. Kita masuk, teman aku bilang gini, ayo kita naik wahana. Akhirnya saya bilang, enggak lah, kita kesini, kita masuk rumah hantu itu dulu guys, saya bilang. Karena saya tahu rumah hantu itu memang serem banget, jadi kita harus ngelewatin itu dulu. Jadi menurut aku abis itu baru kita wahana, baru itu kita belanja. Kebetulan teman aku lima-limanya setuju. Ya udahlah, kita jalan ke rumah hantunya ini. Kita berdiri nyampe di depan rumah hantu dan kita ngelihat rumah hantunya ini. Aku mau kasih tahu sama kalian. Ini by ngelihat rumah hantu ini aja, nggak tahu kenapa ya, kayaknya ada rasa nggak enak dalam hatinya aku. Itu aku sendiri, aku belum ngomong sama yang lain. Akhirnya aku jadi ngerasa bahwa kayaknya ini, aduh gimana ya, ini salah gak sih kita masuk, atau gak kita nantangin, atau gak kita nyari. Akhirnya aku bilang sama teman-temannya aku di belakang, aku bilang kayak gini, kalian pas ngeliat rumah ini, apa yang kalian ngerasakan? Itu yang aku pengen nanya ke mereka. Pas mereka ngeliat rumahnya, salah satu temannya aku bilang, dia udah gini, udahlah aku gak mau ikut, dia bilang gitu, aku mau aku di luar aja nungguin kalian. Teman aku yang lainnya akhirnya ngejekin, biasalah cowok ya, dia bilang gini, kamu pengecut. Nah lucunya teman aku yang biasanya suka berantem, suka marah, dia bilang gini, iya gak apa-apa aku pengecut, kamu sebut aja aku. Jadi dia iyakan guys, dia iyain supaya dia gak masuk ke dalam yang namanya haunted house, rumah hantunya ini. Akhirnya aku nanya yang lainnya, apa yang kamu ngerasain? Yang ada yang satu bilang biasa aja, yang satu bilang serem, yang satu bilang, yang ada satu temennya aku, nih berlima kan kita, ini yang terakhir, temennya aku nanya sama dia, apa yang kamu rasakan?
Dia pas ngeliat ke rumah hantunya itu, dia bilang gini, itu rumah hantu ini kayaknya bahaya deh, dia bilang gitu. Terus aku bilang, bahayanya apa? Dia bilang, nggak tahu, kayaknya rumah hantu ini kayak hidup, dia bilang gitu, kayak nyata, kayak hidup banget. Akhirnya aku nggak ngerti dong maksud dia apa. Akhirnya aku bilang, udahlah jangan banyak ngomong, kita masuk aja. Kita bilang, kita ngetes, karena aku pengen tahu seberapa seremnya sih. Akhirnya terjadilah, karena yang lainnya nggak mau masuk, saya sama 3 temennya saya masuk. Kami berempat. Kami masuk di ruangan pertama. Memang sih, layaknya rumah hantu itu memang gelap, dingin, kayak gitu. Auranya juga nggak enak. Bau bunga kembang, bau bunga penjara. Kok penjara sih? Bau bunga ini apa? Kuburan ya, bau bunga kuburan. Layaknya seperti kayak rumah hantu lah gitu. Pertama kita masuk. Pas kita masuk, pertama kita ngelewatin satu ruangan yang memang gelap, tapi hanya ada warna merah. Anyway, pas aku bilang sama temen aku, ini gimana nih, kita mau lanjut atau gimana? Karena temen aku tuh bertiga, sama aku tuh berempat. Satu temen aku ini udah kayak mau pingsan mukanya. Akhirnya gue bilang kita lanjut atau enggak. Tapi jujur ya guys, ini kesempatan buat aku juga keluar dari yang namanya rumah hantu ini. Akhirnya aku bilang, gimana nih? Temannya aku bilang, udah tengah jalan, udah kita lanjut aja gitu. Akhirnya kita lanjut, semuanya berpegangan. Dan gak tahu gimana, ada di satu tempat dimana kita harus mencar. Karena jujur, saya juga udah gak mau di dalam ruangan hantu ini. Karena kan saya claustrophobic dan temannya saya juga sama. Mereka gak ngerasa nyaman. Akhirnya saya bilang sama yang lainnya, ya udah kita mencar aja untuk cari jalan keluar. Karena semakin kita mencar, semakin gampang cari jalan keluar. Dan plus, kalau kita mencar, pokoknya semuanya selesai lebih gampang lah. Namanya juga teamwork, namanya juga collaboration. Jadi menurut aku memang kita harus kerja sama. Akhirnya kita mencar lah, kurang lebih. Nah, bagian saya, kebetulan saya nggak mencar. Saya berdua sama teman saya lagi jalan, ngeliat dan sambil ngobrol. Dan pas lagi ngobrol, akhirnya nggak bisa keluar dan sebagainya. Akhirnya saya ngeliat ada yang ada gini, aku nggak tahu gimana taruhnya. Tapi ada satu ruangan yang menurut aku pintu ini random aja guys. Pintu ini random aja. Akhirnya aku kok aneh banget ya gitu. Akhirnya kita jalan aja. Ingat ya guys, aku berdua sama teman aku. Pas kita lagi jalan masuk ke dalam satu pintu, pas kita ngelewat satu pintu, nah udah jelas banget di situ. Begini ceritanya guys. Udah jelas banget di situ tuh ada yang lagi berdiri. Tapi aneh, aku bilang sama teman aku, kan kami berdua. Aku bilang aneh, kok berdirinya modelnya kayak gitu, aku bilang gitu. Terus teman aku bilang, iya ya, kenapa dia? Jadi ternyata guys, yang berdiri itu betul wanita, rambutnya panjang. Nah, yang lucunya adalah dia bukan nengok ke dalam, tapi dia nengok ke tembok. Jadi berdirinya itu juga aneh banget, awkward banget. Dan aku juga nggak tahu itu apa gitu. Akhirnya ya udahlah kita jalan lah. Nah, yang lucunya pas kita harus ngelewatin si satu wanita ini yang lagi ngeliat tembok pakai baju putih rambut panjang, itu kebetulan aku harus ngelewatin dia lagi karena orangnya itu berdiri dan lagi ngeliat ke tembok. Dan akhirnya kita keluar dari ruangan ini. Ceritanya menjadi pendek ya guys. Akhirnya kita duduk. Memang serem banget, merinding banget. Hantunya itu ya bukan hantu kaleng-kaleng guys. Mereka benar-benar make up, mereka benar-benar darah, dan itu bukan kaleng-kaleng deh. Nah, ceritanya belum selesai di situ. Pas kita lagi di luar, kita lagi nunggu. Aku lagi nengok ke teman aku yang jalan sama aku, yang masuk ke dalam rumah hantunya ini. Aku bilang sama dia, ini aku main kasih tahu. Kamu paling takut di bagian mana di rumah hantunya? Dia bilang, di bagian A, di bagian B. Terus aku tanya sama dia, oh, loh, kamu bukan di bagian yang ada orang lagi berdiri tapi nggak ngapa-ngapain itu? Yang lucunya guys, maaf aku minum. Yang lucunya guys, teman aku nengok aku gini, hah? Di bagian mana ada orang lagi berdiri? Aku bilang, iya kan lagi di bagian itu. Tadi kamu sama aku kan ngeliat orang lagi berdiri, tapi madepnya ke tembok, cewek lagi rambut panjang. Dia bilang, bro, aku gak ngeliat apa-apa. Lah, aku bilang, kok bisa gak ngeliat apa-apa? Orang kita ngelewatin kok. Orang udah jelas dia di depan kita. Terus teman aku bilang gini, sumpah demi Tuhan aku gak ngeliat apa-apa. Itu
aku kira kamu lagi ngomong, kamu ngomong, karena pas lagi saat itu aku lagi ngomong ke dia, aku lagi gini, halo mbak gitu, aku lagi ngomong. Dia bilang, aku kira kamu lagi ngomong, tapi lagi ngomong ke aku. Aku bilang, enggak lah, aku lagi ngomong ke hantunya yang kita ngeliat itu di tengah-tengah ruangan. Dia bilang, sumpah demi Tuhan bro, aku gak ngeliat apa-apa. Di tempatnya itu, kosong aja. Dia bilang, aku kira kamu lagi ngomong sama aku. Saya bilang, enggak, aku lagi ngomong sama dia. Kamu jadi aku bilang, stop, wait, sabar. Ini semua lagi ngumpul di depan guys. Aku bilang, ya, di satu timnya kita ini, satu teman bertemanan, berlima yang tadi masuk. Siapa yang ngeliat hantu lagi ngeliat ke tembok rambut panjang, baju putih? Nggak ada satupun yang angkat guys. Dan akhirnya yang jaga rumah hantunya ini datang ke kita karena kita lagi ngobrol dan rame banget di luar. Dia bilang, kenapa? Dia bilang gini, kamu juga sering lihat ya? Dia bilang, itu yang satu itu dia, si orang yang jaga rumah hantunya, dia bilang, jadi dulu tuh ada cewek yang meninggal di dalam rumah hantunya ini. Dan akhirnya temannya aku juga, dia juga ngerasa bahwa ini udah gak bener nih karena udah serem banget. Terus aku sampai bilang, oh my goodness, jadi dari 5 kita gak ada yang ngeliat hantu itu. Orang lihat gak ada. Gitu guys. Anyway, aku leave it to this. Oleh karena itu, thank you udah dengerin di Halloween edition yang kedua. And I hope you have a fantastic time and happy Halloween.